Halo Leute, wie geht's? Ich bin Safira. Di channel ini aku biasanya share seputar belajar bahasa Jerman dan juga tips and triknya. So, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe button dan aktifin juga loncengnya biar gak ketinggalan setiap aku upload video baru. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu cara kalian untuk belajar bahasa Jerman. Salah satunya dengan membaca berita. Nah, dengan membaca berita itu kan biasanya kita juga akan mendapatkan lebih banyak lagi vocab dan struktur kalimat yang lebih kompleks pastinya. Karena dia berbeda dari bacaan-bacaan biasa pada umumnya. Nah, berhubung aku juga saat ini bekerja di salah satu media Jerman, yaitu Deutsche Welle, aku mau rekomendasikan juga DW sebagai media kalian untuk belajar bahasa Jerman. Nah, tapi buat teman-teman yang baru banget nih mau mulai belajar bahasa Jerman dari berita, aku ada beberapa tipsnya. Baik itu untuk membaca beritanya ataupun mendengarkan beritanya. Nah, seid ihr bereit? Los geht's! Oke, tips yang pertama, kalian jangan terburu-buru. Jadi, maksudnya adalah kalian ini kan dihadapkan oleh suatu bacaan yang berbeda ya dari bacaan biasanya. Yang pastinya dari struktur kalimat, dari vocab itu udah beda banget dan lebih kompleks. Makanya kalian pelan-pelan aja sesuaikan dengan ritme belajar kalian. Jadi jangan pengen cepet-cepet beres, pastikan aja kalian itu memahami konteksnya, pahamin juga kosakata yang ada di situ. Kalau misalnya teman-teman ngerasa banyak kata-kata baru dan asing, jangan lupa juga untuk siapkan catatan di samping kalian untuk langsung ditulis apa yang menurut kalian tuh aneh atau mungkin baru banget didengar dan tuliskan di notisan kalian. Nah, tapi jangan cuma dicatat. Kita akan langsung masuk ke tips yang kedua, yaitu untuk menyediakan kamus di dekat kalian. Nah, jadi saat kalian lagi tadi nulis ini kata-kata yang mungkin dirasa aneh atau baru, jadi kalian langsung cek juga di kamus itu artinya apa sih gitu. Emang sih kalau misalnya kita lagi belajar baca dan memang lagi nggak yang maksudnya baca yang sekilas doang, nggak pakai kamus tuh nggak apa-apa. Jadi kita bisa kayak mengawang kira-kira ini artinya apa dengan merelatekan antar kata ya kan, satu kata dengan yang lainnya bisa kita sambungkan dan kita bisa lihat oh ini mungkin maksudnya ini. Tapi kalau misalnya memang kalian tuh lagi niat buat belajar baca dari berita, itu wajib banget sih untuk kalian sediain kamus di samping kalian. Nah, tapi saat ini tuh belum ada secara online kamus Indonesia Jerman. Yang ada tuh Inggris Jerman kayak dik.cc atau Langenscheidt. Nah, buat teman-teman yang mungkin lebih nyaman dan terbiasa buat mengartikan satu kata dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia, aku nyaraninnya kalian pakai kamus offline aja atau kamus yang buku itu. Nah, aku udah menyediakan juga nih di shop.lancarjerman.com kamus pocket yang bisa kalian bawa kemana-mana juga. Jadi kalian juga bisa fleksibel untuk belajarnya kan, gak harus dibawa berat-berat, tapi itu benar-benar kecil banget dan bisa kalian bawa kemana aja. Nah, tapi selain kamus, kalian juga bisa lihat beberapa buku paket kayak Netzwerk untuk A1, A2, und B1. Nah, kita lanjut ke tips berikutnya, yaitu kalian coba baca berita tersebut dengan suara yang keras. Jadi, usahakan kalian bisa membaca artikel tersebut dengan menggunakan indera kalian. Jadi jangan cuma baca dalam hati, tapi kalian juga harus bisa membacanya dengan suara yang lantang. Kenapa? Karena dengan kita belajar lebih dengan bacaan yang keras, itu tuh kita juga jadi akan terbiasa mendengarkan kata-kata tersebut. Nah, tapi mungkin pertanyaan kalian, gimana aku bisa tahu cara pengucapannya tuh bener atau enggak? Nah, jangan khawatir, karena aku juga udah nyediain salah satu course yaitu Aussprache. Jadi di situ kalian bisa belajar tentang, aku udah kasih panduan gimana cara kalian untuk membaca alfabet dan juga diftong Jerman dengan baik dan benar. Jadi kalian kalau baca itu bisa mengacu ke panduan tersebut. Jadi ada sekitar 48 modul yang udah aku siapin dan di situ kalian bisa dengerin sambil latihan juga untuk cara baca setiap diftong dan aturan-aturan lainnya di bahasa Jerman. Jadi nanti saat kalian membaca sendiri, kalian bisa langsung
ngerti gitu, kalian bisa tahu ini tuh cara bacanya kayak gini. Jadi kan belajarnya juga nggak 2 kali ya, jadi takutnya misalnya di awal kalian belum tahu cara bacanya gimana, terus ternyata salah, jadi kan kayak jadi malah apa ya, nggak efektif lah belajarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau cobain belajar bahasa Jerman dengan menggunakan Aussprache yang tepat, kalian bisa langsung aja ke www.lancarjerman.com. Di situ kalian juga nanti akan dapat teman untuk belajar cara pengucapannya, dan akan ada grup juga, grup private di Telegram, dan bisa sharing satu sama lain. Oke, selanjutnya tips cara belajar kalian dari berita itu, coba cari berita yang ada terjemahannya. Nah, ini mungkin agak sedikit susah kalau misalnya artikelnya itu kebetulan nggak sama dengan yang ada di bahasa Indonesianya misalnya, atau misalnya cuma ada dalam bahasa Indonesia tapi bahasa Jermannya nggak ada. Tapi mungkin kalian bisa coba cari yang mirip-mirip, jadi supaya bisa tahu ini tuh bacaannya tuh lagi ngebahas tentang apa sih gitu. Jadi lebih ada gambaran tentang apa yang kalian baca. Itu supaya lebih enak juga kalau misalnya kalian udah tahu arti dari bacaan tersebut dalam bahasa lain atau dalam bahasa kita sendiri. Selanjutnya, tadi kan tips kalau misalnya kalian membaca berita. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata kalian pengen mendengarkan beritanya atau nonton beritanya, tips selanjutnya adalah kalian coba dengerin beritanya nih. Dalam arti kalian bener-bener cuma ngedengerin aja, ya hitung-hitung sambil latihan listening lah ya, atau kan. Terus mungkin di awal akan kesulitan karena kalian nggak tahu dia ngomong apa, mungkin juga kecepetan, tapi anggap aja lah itu kalian kayak lagi dengerin lagu tapi berita gitu, karena biar terbiasa aja sama apa yang diucapkan sama si pembawa beritanya misalnya gitu. Tips selanjutnya adalah kalian coba nonton berita yang ada transkripnya. Nah, kalau misalnya kalian download aplikasi DW di gadget kalian, itu tuh sebenarnya ada subtitlenya. Karena seenggaknya kalau dengan ada subtitle, kalian udah lebih tahu apa sih yang lagi diucapkan. Walaupun masih auf Deutsch, seenggaknya kalian bisa pause videonya, terus tulisin nih apa yang menurut kalian mungkin aneh atau asing kata-katanya, dan lagi-lagi balik lagi untuk lihat kamus selama lagi nonton beritanya. Oke, kita langsung masuk ke tips yang terakhir, yaitu tonton beritanya. Nah, kalau ini sebenarnya agak lebih berat dari tips-tips sebelumnya aku sebutkan, karena di sini kalian harus melibatkan beberapa indera sekaligus. Kalian harus mendengarkan, ya kan? Terus kalian juga harus nonton. Belum lagi kalau misalnya kalian ternyata mau pakai subtitlenya, berarti kan harus baca tuh si subtitlenya. Jadi kayak banyak aja gitu dalam suatu waktu. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya masih awal-awal emang bakal ngerasa pusing banget, tapi kalau kalian biasakan dan itu jadi rutinitas, itu bakal jadi kalian akan enjoy aja, kalian akan lebih ngerti juga nantinya, dan mungkin malah nggak perlu lagi tuh buka kamus. Oke loh, itu dia beberapa tips untuk kalian bisa belajar bahasa Jerman dari berita. Nah, kita rekap lagi aja kali ya, tadi dari poin 1 sampai akhir. Yang pertama, kalian jangan terburu-buru, jadi sesuaikan aja sama ritme baca kalian, ritme belajar kalian. Terus yang kedua, kalian sediakan kamus di dekat kalian selama belajar. Nah, yang ketiga, kalian coba baca artikelnya dengan suara yang keras, suara yang lantang. Jadi jangan dibaca dalam hati, supaya kalian juga tahu cara pengucapannya gimana. Yang keempat, cari berita yang ada terjemahannya, supaya tahu konteksnya tuh lagi ngebahas tentang apa. Terus tips berikutnya adalah dengarkan beritanya, jadi kayak latihan listening. Dan tips selanjutnya adalah baca transkripnya, dan ini cuma berlaku kalau kalian emang download aplikasinya. Jadi karena kalau misalnya kalian nonton dari TV, kalian kayaknya nggak akan bisa kan untuk tambah subtitle kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya kalian langsung download di gadget, di HP atau di tab dimanapun, itu bisa langsung ada subtitlenya. Walaupun auf Deutsch, tapi kalian bisa di pause juga kan buat ngelihat kata apa yang lagi disebutkan. Terus tips yang terakhir adalah tonton beritanya secara keseluruhan. Lagi-lagi lebih enak kalau misalnya kalian download aja, dan
nanti tuh biar terbiasa dari mendengarkannya. Terus kalian juga lihat di gambarnya tuh lagi ngomongin apa kan. Dan juga ada subtitlenya. Jadi kalian belajarnya langsung belajar banyak hal lah sekaligus. Nah, teman-teman sendiri punya tips nggak nih gimana cara belajar dari berita? Kalau misalnya ada, kalian boleh dong share di komen supaya teman-teman yang lain juga bisa baca dan bisa ikutin cara dari kalian yang kalian rasa efektif untuk belajar dari berita. Sekali lagi, aku mau ingetin nih, kalau misalnya kalian nanti merasa kesulitan saat lagi belajar cara pengucapannya, pengen tahu sebenarnya cara bacanya itu gimana sih? Kalian bisa langsung daftar aja di www.lancarjerman.com sama aku dan 99 lebih member lainnya buat belajar cara pengucapan, dan juga kalian akan dapetin partner untuk latihan sprechen. Oh iya, ada special price kalau misalnya kalian beli sekalian sama buku Netzwerknya level apapun. Oke Leute, danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Tschüss.